Terima kasih banyak Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berbicaralah dengan bebas Tuhan, karena kami tahu di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Dalam nama Yesus ada berkat yang besar. Terima kasih Yesus. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Urapi juga seluruh jemaat Tuhan yang pagi ini hadir di dalam ruang ibadah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau siap untuk berfirman bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sidang jemaat terkasih. Selamat pagi, shalom. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada pujian yang luar biasa tadi. Pada saat kita sama-sama memuji menyembah Tuhan, bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Amin. Kuasa yang luar biasa. Tetapi pagi ini tuh saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam nama Yesus itu tidak hanya ada kuasa yang luar biasa, tapi ada berkat yang luar biasa. Amin. Ya, sidang jemaat terkasih, pagi ini saya akan sampaikan satu tema, Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan, ya. Tema ini sudah sering kita dengar pasti, Jehovah Jireh. Ya, saudara sering pasti mendengar. Di mana saja saudara beribadah, saudara buka medsos, ya, saudara buka YouTube, banyak tulisan dari hamba-hamba Tuhan, banyak tulisan dari orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan bahwa Jehovah Jireh, salah satu gelar dari Allah kita, Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan, ya. Jadi ayat ini, istilah ini, sidang jemaat terkasih, itu muncul di dalam kitab Kejadian pada saat Abraham membawa Ishak naik ke Gunung Moria, ya. Allah memerintahkan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal itu, kepada Allah Bapa. Ishak bertanya kepada bapaknya, "Bapa, di sini ada kayu api, di sini ada semua perlengkapan untuk mezbah Tuhan. Tetapi di mana dombanya? Di mana dombanya?" Abraham dengan imannya yang teguh itu berkata kepada anaknya, "Di atas gunung Tuhan, Tuhan sediakan. Di atas gunung Tuhan, Jehovah Jireh." Sidang jemaat terkasih, ini bukan hanya sekedar firman biasa, firman yang biasa kita dengar, tapi pagi hari ini kita akan bedah firman Allah supaya saudara boleh mengerti bahwa Allah kita itu benar-benar Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Ya, Allah yang menyediakan banyak untuk kita. Ya, pagi ini kita akan melihat apa saja sesungguhnya yang Allah siapkan untuk kita. Setelah itu kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa menerima itu semua. Ya, kalau kita sudah tahu apa yang Tuhan sediakan, tapi kita tidak mengalami, percuma toh. Percuma. Kita harus mengalami janji Tuhan. Amin. Saudara rindu mengalami janji Tuhan? Di dalam nama Yesus itu ada berkat yang luar biasa. Ya, mari kita melihat apa saja yang Tuhan sediakan untuk kita. Apa saja yang Tuhan sediakan untuk kita. Yang pertama, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Jangan khawatir Bapak Ibu. Ya, Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Ini yang pertama
yang Allah Bapa sediakan untuk saudara. Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, saya tulis dengan blok merah itu. Memenuhi. Memenuhi itu artinya segala. Semua. Semua kebutuhan saudara itu dipenuhi. Semua. Segala. Tetapi ayat itu ditutup dengan kata dalam Kristus Yesus. Jadi Allah Bapa memenuhi semua kebutuhan saudara itu karena iman dalam Kristus Yesus. Dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena saudara percaya kepada Kristus Yesus, maka segala kebutuhan saudara itu dipenuhi oleh Allah Bapa. Ini yang pertama yang Tuhan siapkan, yang Bapa siapkan untuk saudara. Jehovah Jireh itu yang pertama. Allah memenuhi semua kebutuhan saudara kalau saudara percaya kepada Kristus Yesus. Ya, saya akan bacakan Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Yesus pernah mengatakan demikian. Matius 6 ayat 25. Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu." Saudara, kalau masih ada yang khawatir akan hidup saudara hari ini, Yesus berkata kepada saudara pagi ini, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum. Dan janganlah khawatir akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ini bicara tentang apa? Kebutuhan primer. Kebutuhan dasar hidup manusia. Apa yang hendak kita makan, apa yang hendak kita minum, apa yang hendak kita pakai. Sandang, pangan, papan. Kebutuhan primer. Yesus mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu, akan sandang, pangan, papan. Ya, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yesus ingatkan kepada kita, jangan khawatir akan kebutuhanmu. Karena apa? Karena engkau percaya kepada Kristus Yesus. Allah Bapa memenuhi segala kebutuhanmu. Ya, satu ayat lagi, Matius 6 sama di perikop yang sama, ayat 32. Dikatakan demikian, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Amin. Karena itu jangan khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir akan kebutuhan saudara. Kalau saudara beriman di dalam Kristus Yesus, jangan khawatir akan kebutuhan saudara. Karena apa? Karena Allah Bapa di surga itu tahu saudara perlu itu. Allah Bapa yang mengasihi saudara memenuhi segala kebutuhan saudara. Amin. Ini yang pertama. Yang Allah Bapa sediakan, yang Jehovah Jireh sediakan untuk saudara. Apa? Memenuhi segala kebutuhan saudara. Berhenti sampai situ? Enggak. Ada yang lebih luar biasa. Yang kedua, kita lihat apa yang Tuhan sediakan untuk saudara. Tuhan memberikan apa? Keinginan kita. Saudara, berbicara keinginan, berbicara kehendak, itu lebih dari apa? Kebutuhan.
Kalau kebutuhan itu kan primer. Saudara butuh, saudara perlu. Tapi lihat ini, Jehovah Jireh itu berjanji kepada saudara, dia akan memberikan apa? Keinginan saudara. Lebih dari kebutuhan. Sekunder. Karena itu jangan ragu. Allah Bapa di surga itu baik. Amin. Baik. Tidak hanya kebutuhan saudara dipenuhi. Tapi keinginan saudara juga diberikan. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Allah Bapa memberikan keinginan kita. Jadi jangan ragu untuk meminta. Wah, ini kan keinginan. Ini kan sekunder. Saudara suatu saat mungkin tertarik untuk punya sesuatu. Tapi bukan kebutuhan. Apa salah kalau sudah berdoa? Salah apa enggak? Tidak. Apakah Allah Bapa tahu saudara berdoa? Iya. Apakah Bapa di surga menjawab? Iya. Kalau saudara meminta dengan sungguh-sungguh. Keinginan saudara pun dipenuhi oleh Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita lihat Mazmur 37 ayat 4. Ini janji Tuhan untuk saudara. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini ayat firman Allah Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kebutuhan. Apa yang diinginkan hatimu, Allah Bapa akan berikan kepadamu. Bersukacitalah karena Tuhan. Luar biasa. Jangan ragu Bapak Ibu. Walaupun itu bukan kebutuhan, minta. Karena Allah Bapa itu Allah yang baik. Mengasihi saudara, baik pada saudara. Berkatnya berlimpah dalam hidup saudara. Tapi bersukacitalah, bergembiralah karena Tuhan. Maka keinginan saudara diberikan oleh Tuhan. Amin. Tapi Bapak Ibu, lihat. Kata yang dipakai bukan memenuhi. Tapi memberikan. Beda. Kalau memenuhi itu, segala kebutuhan saudara ditanggung oleh Allah Bapa. Tapi ini memberikan. Memberikan artinya apa? Allah Bapa tidak memenuhi seluruh keinginan saudara. Tapi memberikan. Kalau Allah Bapa itu jatuh hati kepada saudara, bikin Allah Bapa jatuh hati. Maka keinginan saudara akan diberikan. Diberikan keinginan saudara. Tidak semua keinginan, karena jelas kata yang dipakai bukan memenuhi, tapi memberikan. Jadi jangan ragu untuk memohon. Jangan ragu untuk berdoa, meminta. Kalau engkau meminta, engkau akan menerima. Pintu diketuk akan dibukakan untuk saudara. Amin. Amin. Saudara bisa meminta. Keinginan saudara pun saudara bisa meminta. Allah Bapa baik. Dia akan memberikan kepada saudara. Satu ayat lagi. Mazmur 149 ayat 19. Coba lihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Coba lihat bagian yang A. Allah Bapa melakukan kehendak. Kehendak itu keinginan orang-orang yang takut akan Dia. Kalau saudara bersukacita karena Tuhan, saudara takut akan Tuhan, maka keinginan saudara akan dilakukan oleh Allah Bapa. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara ingin sesuatu, Allah Bapa melakukan untuk saudara. Ya. Ini yang kedua. Tuhan memberikan.
apa yang saudara inginkan. Tidak hanya kebutuhan saudara dipenuhi. Keinginan saudara dikabulkan. Luar biasa Bapak Ibu. Itu Jehovah Jireh. Ya, saya berdoa sementara firman Tuhan disampaikan, Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Dia akan menyadarkan kita bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Dan kita bisa paham Jehovah Jireh itu tidak hanya berbicara tentang kebutuhan, tapi keinginan kita pun dikabulkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, lebih luar biasa, apa yang dikatakan oleh firman Allah. Tuhan menyediakan apa yang tidak kita duga. Luar biasa. Tidak pernah kita pikir, gak pernah kita dengar, gak pernah ada di dalam hati kita, Tuhan sediakan untuk saudara. Luar biasa Bapak Ibu. Kebutuhan kita dipenuhi. Keinginan kita dikabulkan. Tapi Tuhan, Jehovah Jireh, itu menyediakan lebih dari itu. 1 Korintus 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ada tertulis, firman Allah mengatakan apa? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia. Luar biasa toh? Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Luar biasa, itu Jehovah Jireh. Jadi kita nggak pernah berpikir, kita nggak pernah berharap Tuhan sediakan yang lebih dari keinginan kita. Lebih dari keinginan. Jadi bukan primer, bukan sekunder, tapi lebih dari itu. Gak pernah kita harapkan tiba-tiba Allah memberkati kita dengan luar biasa. Sebab dikatakan gak pernah ada di hati manusia. Gak pernah ada di pikiran kita, gak pernah ada di mata kita, tidak pernah ada di telinga kita, gak pernah kita dengar, gak pernah kita lihat, gak pernah kita pikirkan, Tuhan berikan untuk kita. Tapi lihat lagi, kalau tadi kebutuhan Allah penuhi, artinya semuanya. Keinginan Tuhan kabulkan, Tuhan berikan. Itu artinya gak semua. Tapi jangan ragu untuk meminta. Karena Allah Bapa kabulkan. Tetapi apa yang tidak pernah kita pikir, gak pernah ada di dalam hati manusia, itu Tuhan apa? Sediakan. Sediakan itu artinya apa? Tuhan siapkan untuk saudara. Tuhan mengasihi saudara. Allah siapkan. Tapi Allah tidak berikan loh ya. Jelas loh, firman Allah, Allah tidak berikan. Tapi kita yang harus ambil. Tuhan sediakan. Ya. Setiap pagi mungkin waktu kita kecil, mama siapkan makanan. Ya, mama sudah siapkan semua. Kita yang ambil. Kita yang ambil makanan itu untuk sarapan. Tapi mama sudah siapkan. Makanan sudah disiapkan. Kita yang ambil. Jadi apa yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah kita pikir, tidak pernah ada di dalam hati manusia, Tuhan sediakan. Kalau Allah Allah berbicara kepada saudara pagi hari ini. Engkau mau? Ambil. Berusaha untuk mengambil itu. Caranya, ayat tadi sudah bicara. Disediakan untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi caranya untuk mengambil apa yang tidak pernah kita pikir, yang tidak pernah kita duga adalah mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Allah Bapa, Tuhan sediakan yang tidak terduga untuk kita. Mengasihi Allah Bapa. Kalau saudara mengasihi Tuhan, apapun akan saudara buat untuk Tuhan tuh. Masih ingat mungkin saudara masa-masa pacaran dulu.
Kalau saudara mengasihi pacar saudara, calon istri saudara, calon suami saudara, apapun akan saudara lakukan untuk dia karena saudara mengasihi itu. Saudara mengasihi anak saudara, apapun akan saudara lakukan untuk anak saudara karena mengasihi itu. Saudara mengasihi Tuhan, apapun saudara lakukan untuk Tuhan. Hati saudara bersatu dengan hati Allah Bapa. Sama seperti Allah pernah katakan dalam kitab Mazmur. Daud itu hatinya cocok dengan hatiku, kata Allah. Dalam Alkitab terjemahan lama. Jadi Alkitab kita itu dulu ada Alkitab terjemahan lama. Terus ada TB1. TB1 itu Alkitab terjemahan baru. Yang sampai sekarang masih biasa kita pakai. Saya pakai TB1. Tapi muncul lagi TB2. Ya, terjemahan baru yang kedua. Nah, terjemahan lama dulu dikatakan hati Daud itu cocok dengan hati Allah. Ini Allah loh yang mengatakan. Daud itu begitu mengasihi Allahnya. Hatinya cocok dengan hatiku. Dalam TB1 dikatakan Daud itu berkenan di hati Allah. Berkenan di hati Allah. Ya, saya senang dengan terjemahan lama. Hati Daud cocok dengan hati Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, saudara hatinya akan cocok dengan hati Allah. Ya, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau, itu saudara mengerti. Karena hati saudara cocok dengan hati Allah toh. Maka jangan khawatir. Apapun yang tidak pernah saudara duga, Allah akan sediakan untuk saudara. Itu Jehovah Jireh. Apa yang Allah sediakan untuk saudara? Yang pertama, Allah memenuhi kebutuhan saudara. Yang kedua, Allah kabulkan keinginan saudara. Yang ketiga, Allah sediakan apa yang tidak pernah saudara duga. Luar biasa, ini Jehovah Jireh. Saya harap saudara mengerti bahwa Allah kita itu Allah yang baik. Dia selalu menyediakan untuk saudara. Sekarang bagian yang kedua. Bagaimana caranya kita bisa terima itu? Kalau kita sudah paham, kita sudah mengerti, kita sudah belajar bahwa Allah kita itu Jehovah Jireh, tapi kita nggak pernah mengalami janji-janji Allah lah, percuma. Percuma. Kita harus raih itu. Saudara harus mengalami. Saya percaya saudara rindu toh untuk menerima janji Tuhan toh. Siapa yang nggak mau kebutuhannya dicukupkan, dipenuhi, keinginannya dikabulkan, dan Tuhan memberikan berkat-berkat istimewa. Ya, nggak pernah kita pikir tiba-tiba dalam bisnis saudara ada terobosan baru. Siapa yang nggak mau? Tiba-tiba saudara berpikir sesuatu, ada terobosan baru, ada berkat istimewa, ya, ada pintu terbuka. Nggak pernah saudara pikir. Bertemu dengan sahabat lama. Ada bisnis baru. Wah, itu berkat yang tidak terduga. Siapa yang gak mau? Semua mau. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan semua? Ya, nanti di rumah saudara baca Mazmur pasal 37. Di situ letak rahasianya kita bisa menerima semua yang Allah sediakan untuk saudara. Mazmur pasal 37. Pagi ini saya bacakan 3 ayat saja. Ya, ayat yang begitu kuat untuk kita sekalian. Begitu perlu. Ya, yang pertama, Mazmur 37 ayat yang keempat. Dikatakan apa? Bergembiralah karena Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini yang pertama. Bagaimana supaya kita bisa peroleh, kita bisa raih itu janji-janji Tuhan. Jehovah Jireh, Allah menyediakan dan kita bisa terima. Yang pertama, bersukacitalah karena Tuhan. Mari kita periksa. Sidang jemaat terkasih, kita periksa apakah kita bersukacita karena Tuhan.
Apakah saudara bersuka cita karena saudara percaya kepada Yesus? Bukan bersuka cita karena berkatnya. Enggak salah Bapak Ibu ya, enggak salah. Kalau saudara terima berkat Tuhan, kamsya sama Allah, ini enggak salah. Siapa yang enggak suka cita diberkati oleh Tuhan? Tiba-tiba diberkati oleh Tuhan, kita terima kasih, iya. Tetapi firman Allah mengatakan kalau saudara ingin meraih semua yang Allah sediakan untuk saudara, bersukacitalah karena Tuhan, bukan hanya karena berkatnya. Amin. Iya, bersukacita karena Tuhan, karena saudara punya Tuhan. Karena Tuhan itu sumber segala berkat. Kalau berkat itu kan hanya satu, tapi sumber berkatnya itu menjadi milik saudara. Jauh lebih bersukacita. Ya, mari kita periksa. Apakah saudara bersukacita karena Tuhan? Kita periksa ya. Pada waktu sudah datang beribadah pada pagi hari ini. Sudah hadir di gereja ini. Apakah saudara bersukacita karena saudara mau beribadah kepada Tuhan? Dari rumah saudara berangkat, saudara bersukacita. Aku akan berjumpa dengan Tuhan. Aku akan memuji Tuhan. Aku akan menyembah. Aku akan berdoa. Aku akan mendengarkan firman Allah. Aku akan beribadah. Apakah saudara bersukacita karena ingin menghadap Tuhan dalam ibadah di GBI Raja Damai ini? Ayo kita periksa. Kalau kita mau berdoa, baik di rumah, pribadi, maupun komunal bersama-sama dalam persekutuan doa, atau di gereja kita berdoa bersama-sama. Pada waktu saudara ingin berdoa kepada Tuhan, apakah saudara bersukacita? Bersukacita karena aku akan omong-omong dengan Tuhan. Berdoa itu omong-omong dengan Tuhan. Apakah saudara bersukacita karena berjumpa dengan Tuhan? Apakah saudara bersukacita karena saudara ingin mendengarkan firman Allah? Pada saat saudara mendengar firman Allah, apakah saudara bersukacita? Karena sudah mendengar suara Tuhan. Jumpa Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Enggak semua Bapak Ibu. Betapa banyak dari kita. Permisi bicara. Ibadah itu karena rutin. Aku orang Kristen. Apa kata orang kalau aku tidak ke gereja? Tapi saudara tidak pernah bergembira karena Tuhan. Mari alami janji Tuhan. Bergembira karena Tuhan. Mau ibadah, sukacita. Mau berdoa, sukacita. Dengar firman Allah, bersukacita. Kenapa? Karena kita akan jumpa dengan Allah kita. Itu yang pertama. Kalau saudara ingin menikmati janji Tuhan, Jehovah Jireh menyediakan semua untuk saudara. Bersukacitalah karena Tuhan. Yang kedua, Mazmur 37 ayat yang kelima. Dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Saya percaya, saudara kalau butuh sesuatu, mengalami persoalan, saudara pasti berdoa kepada Tuhan. Berdoa itu artinya apa? Tuhan tolong. Tuhan tolong. Pada waktu sudah mengatakan Tuhan tolong, itu sudah menyerahkan kepada Tuhan toh. Tapi berapa banyak dari saudara setelah Tuhan tolong aku. Tuhan tolong, aku ini lagi sakit Tuhan. Aku terbaring di rumah sakit. Setelah amin, saudara tetap susah. Karena sudah bawa lagi itu persoalannya. Firman Allah mengatakan jelas kepada kita. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Artinya serahkan 100%. Karena segala kuasa di surga dan di bumi itu sudah diberikan kepada Yesus. Yesus sanggup. Yesus mampu, omnipoten. Punya kuasa yang luar biasa untuk tolong saudara. Serahkan kepada Dia. 100%. Jadi setelah berdoa, sudah serahkan kepada Dia. Jangan bawa kembali beban itu.
Kalau sudah bawa kembali, maka bebannya tetap akan menjadi beban saudara. Serahkan beban itu di bawah Yesus. Yesus akan tanggung untuk saudara. Amin. Ya ini, yang kedua. Kalau saudara ingin menerima janji-janji Tuhan, yang Tuhan sediakan untuk saudara, serahkan kepada Tuhan dan percaya. 100% percaya. Saudara akan mengalami. Sebab firman Allah mengatakan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, ia akan bertindak. Yesus akan bertindak untuk saudara. Yang terakhir, Mazmur 37 ayat 7a. Firman Allah mengatakan apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dengan setia. Percayalah Tuhan punya waktu. Dia tidak pernah terlambat, tolong saudara. Dia juga tidak pernah terlalu cepat, tolong saudara. Sebab waktu Tuhan itu waktu yang terbaik untuk saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian ya. Engkau yang